Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana, mata pelajaran IPA SMP kelas 8, yang disusun oleh Titin Sundari SPD. Materinya, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Submateri pesawat sederhana. Materi meliputi 1. Pengertian pesawat sederhana. 2. Macam-macam pesawat sederhana dan rumusnya. 3. Pesawat sederhana dalam prinsip kerja dan pada sistem gerak manusia. Halo guys, jika kita ingin memotong sesuatu, maka tentunya kita akan menggunakan gunting, bukan? Bagaimana jadinya jika kita memotong tanpa gunting? Tentunya sulit, bukan? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Dalam hal ini, gunting disebut sebagai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dan ini adalah merupakan pengertian dari pesawat sederhana. Selanjutnya, macam-macam pesawat sederhana meliputi pengukit, bidang miring, dan katrol. Untuk pengukit adalah merupakan pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Adapun gambar dari pengukit bisa kita lihat di sini. Yang tengah adalah titik tumpu, kemudian LK itu lengan kuasa, kemudian LB lengan beban, F itu gaya, kemudian W adalah berat beban. Adapun macam-macam pengukit atau tuas berdasarkan posisi dari titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, yaitu tuas jenis 1 adalah pengukit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Untuk tuas jenis 1 ini, misalnya jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan lain-lain. Kemudian, tuas jenis 2 dikatakan berjenis 2 jika bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Tuas jenis 2 antara lain gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan lain-lain. Adapun pengukit jenis ketiga adalah pengukit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh dari tuas jenis ketiga ini adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat membangun benda, dan lain-lain. Adapun rumus pengukit atau tuas bisa kita lihat di sini, yaitu F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Adapun KM yaitu keuntungan mekanis sama dengan W per F sama dengan LK dibagi LB. Dengan keterangan F adalah gaya kuasa, W beban, LK lengan kuasa, KM keuntungan mekanis, dan LB lengan beban. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Gambar bidang miring bisa kita lihat, yaitu H menandakan tinggi bidang miring, kemudian S menandakan panjang bidang miring, F itu gaya, dan W adalah beban. Adapun rumus dari bidang miring, F kali S sama dengan W dikali H. Untuk keterangan, F gaya kuasa, W beban, S panjang bidang miring, KM keuntungan mekanis, dan LB atau H adalah tinggi bidang miring. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja dari katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ada katrol, yang pertama katrol tetap, kedua katrol bergerak, dan yang ketiga katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Adapun katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Adapun gambar dan rumus dari katrol tetap yaitu keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F. Oleh karena besarnya gaya kuasa digunakan sepenuhnya untuk menarik beban W, maka
F sama dengan W. Artinya keuntungan mekanis dari katrol tetap bernilai 1. Gambar untuk katrol bergerak bisa kita lihat di sini. Keuntungan mekanis sama dengan W per F. Keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2 karena beban ditopang oleh 2 tali. Gambar dan rumus katrol majemuk. Keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F. Keuntungan mekanis katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya tali. Selanjutnya, penerapan atau prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem rangka manusia. Yang pertama, kita ulas pada orang yang mengangkat barbel. Yang kedua, pada orang yang bermain bulu tangkis. Untuk gambar bisa kita lihat di sini pada orang yang mengangkat barbel. Prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku dan kuasanya adalah lengan bawah. Jadi titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu lengan ini disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Selanjutnya pada orang yang bermain bulu tangkis. Pengungkit jenis 1, titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Selanjutnya pengungkit jenis 3, kuasa terlihat di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Selanjutnya pengungkit jenis 2, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Sekian, terima kasih.